Jumpa lagi di Yado TV. Ya, sekarang saya masih lanjut ada di Computex 2023, tepatnya di Nanggang. Sekarang saya ada di lantai 1 dan baru datang udah ada kerusuhan banyak. Iya, bener-bener dah. Yang di belakang ini udah rame. Terus di depan sana juga rame lagi. Yuk, kita lihat. Tadi tiba-tiba ada duar gitu ya. Apa ya itu ya? Mari kita lihat. Oh, di G-Skill ini. Acaranya baru dimulai. Nah, ini acara rame banget nih. Coba kita lihat apa kita bisa ngintip. Rame banget. Tuh. Luar biasa ini. Tiba-tiba rame. Ya, kalau di lantai ini memang suka ada keramaian-keramaian begini, seru-seruan. Karena di lantai 1 ini banyak peripherals ya. Memori, terus SSD, dan ya yang kayak gitu-gitu deh. Itu biasanya ada di sini semua. Dan biasanya ini akan seru-seruan di sini. Tapi ini seru, cuma enaknya kita mulai dari tempat-tempat yang kita bisa bahas isinya. Yuk. Nah, di sini ada Lexar ya. Aduh, kita lewat dulu. Permisi. Ini Lexar, ini brand memori yang udah lama banget, udah terkenal di Indonesia juga dipakai. Kebanyakan buat fotografer kalau dulu. Bener kan? Iya tuh. Dia majang-majang kamera, berarti ini memang spesial buat para fotografer. Emang banyak tipe-tipe memori. Ya, dulu CF tuh terkenal tuh gitu. Nah, sekarang ada card reader juga ada di sini. Tempatnya seperti itu Lexar ya. Jadi emang udah terkenal banget buat itu. Dan dia ada di sini. Menarik juga. Terus kalau kita lihat di sini apa nih? Ada apa? Oh, dia punya SSD, dia punya RAM juga. Nih, ada RAM-RAM-nya juga si Lexar. Tuh, ada RAM-RAM-nya. Sama bling-bling ya, RGB juga. Kemudian ini SSD portable, ada yang Blaze Gaming Portable, terus ada SSD yang lain. Wah, ini juga pakai cooler juga ya. Ada juga, ngerti juga kebutuhan ini kita sekarang, SSD panas-panas semuanya. Wah, keren juga nih Lexar. Ini by the way Lexar ini ada loh di Indonesia. Dan ini adalah produk yang memang udah lama sih dikenal, dan ya kondisi ini bootnya lumayan juga, gede. Nah, ini ada Team Group memori terkenal buat memori juga ya. Ini namanya juga di lantai buat banyak memori ya. Bukan memori kenangan, tapi memori RAM maksudnya. Coba kita lihat di sini. Tuh, wih, keren tuh. Di ininya ya, ditampilkannya keren. Ada T-Force Extreme, ARGB DDR5. Ini juga DDR5. Terus DDR5 ya. Tuh, Navic Black, T-Force Lab. Jadi ini RAM-RAM DDR5 di sini. Terus kalau kita ke dalam, kita juga bisa lihat ada sudutnya. Dalam ini juga ada lagi glowing gini ya. Asik nih. Tim ini lumayan terkenal di Indonesia. Terkenal performanya oke, dan kualitasnya juga oke, dan harganya sangat bersahabat, biasanya begitu. T-Force. Nah, ini berarti buat nge-upgrade handheld game console. Oke, buat apa aja katanya? Buat Switch, Steam Deck, buat ROG Ally. Tinggal upgrade. Oh, disiapin. Jadi ini dirancang buat itu ya. Oke, menarik. Gaming A2 memory card. Ini apa nih? Oh, oke. Menarik. Terus ini juga ada T-Force yang bisa dipasang buat eksternal kayak begini. Lalu ada all aluminium heatsink, ini juga menarik ya, desainnya seperti itu. Ini benda heatsinknya buat PlayStation 5 tentunya. Menarik ya, dia udah siap buat semuanya. Nah, ini tempat yang berbeda. Iya, ini ada tempatnya T-Create. Jadi ini produk-produk untuk kreator. RAM, terus ini RAM tipe SODIMM. Lalu flash ya, flash drive di sini T-Create. Ini emang dirancang untuk kreator, jadi harus stable. Lalu di sini juga ada lagi tuh ada readernya. Nah, kalau bicara reader yang paling menarik itu menurut gue sih ini ya.
Ini lucu banget sih, ini lucu banget. Jadi dia ini dipasangin SSD M.2 di dalamnya, ditancap, tapi docking ke flash, istilahnya ke USB. Lalu di bawahnya ada kipasnya, biar adem, jadi performanya tetap mantep. Menarik nih, kabarnya ini akan segera diproduksi, semoga datang ke Indonesia ya. Oke, ini solusi pendinginan dari T-Force, dari tim juga. Ini menarik, bukan karena putihnya, tapi karena ini adalah solusi pendinginan untuk SSD yang dikombinasi dengan prosesor. Lihat ya, jadi dari radiator, dia masuk ke, ini pendingin SSD. Tapi dari pendingin SSD masuk ke prosesor. Dari prosesor baru balik lagi ke radiator. Menarik ya, bisa kayak begitu. Nih bentuknya nih, begini. Ini yang versi untuk hanya ke SSD saja. Jadi cooler untuk SSD. Ini gara-gara Gen 5 SSD. Sekarang orang pendinginannya mesti pakai begini banget ya. Ya, biar stable, biar kencang terus. Nah, ada juga versi-versi cooler yang lain untuk SSD. Yang menurut saya ini menarik ya. Ini malah lebih lucu lagi tuh. Kayak motor, kayak mesin gitu ya. Kayak mesin motor gitu ya. Ini oke lah kalau sini. Ini cuman model aluminium doang. Ini juga aluminium doang. Ini sih ya paling menarik. Kayak dia pakai heat pipe, terus taruh kipas tengahnya. Waduh, ini masuk nggak Indonesia nih? Ada nggak nih barangnya nih? Kayaknya belum kelihatan produknya. Semoga segera ada deh nih. Nah, di sini ada Akbel juga, power supply. Nggak tahu nih kapan datang Indonesia lagi. Dulu sih pernah datang Indonesia ya. Nggak tahu kalau masih ada. Hey Akbel, kalau kalian ada di Indonesia, kabar-kabarin dong. Tuh, ini Akbel. Oh, bahkan sampai ke power adapter juga. Oke, mari kita lihat. Di sini ada apa aja. Ini saya agak buta ya, jalan aja langsung. Oh, adapter-adapter banyak nih. AUB, oke. Ini adapter-adapter semua. Oh, ini gun charger di sini. Coba kita lihat dekat. Ya, ini gun charger. Lalu solusi-solusi lain ada di depan sana. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Oh, ini buat power supply-nya. Nah, cenderung industrial kalau kayak gini ya. Tuh, boleh kayak gini. Boleh memanjang begini. Yang spesialisasi kalau gitu power supply-nya. Ada Enermax. Terkenal dulu buat power supply. Sekarang udah ada macam-macam. Water cooling segala macam ada di sini. Nah, ini nih solusi-solusinya dari Enermax. Mari sekarang kita lihat sampai ke dalam ada apa aja di sini ya. Cooler, casing, Enermax, keren juga. Tuh, model-modelnya kurang lebih seperti ini. Tuh, ini yang terbuka kayak begini ya. Terus kita putar. Nah, ini nih power supply. Nah, itu lagi pada ngeliatin power supply-nya Enermax. Emang keren sih. Power supply-nya mantep. Lalu ini cooling system. Ini adalah low profile CPU air cooler. Ya, bisa dilihat ya, low profile. Emang pendek banget ya, pendek banget buat mini ITX. Bisa masuk ke dalam casing yang benar-benar tipis. Wadaw. Ya, keren. Ya, memang keren solusinya ya dari si Enermax ini. Oke, terakhir di Enermax kita bisa lihat di situ ada jajaran power supply-nya. Ini ada Revolution DFX, Platimax, WD. Ini ada yang kerjasama bareng sama Splave di sini. Oke. Iya, collab sama Splave. Sampai dikasih tahu sini sama Splave. Overclocker ya, Splave itu. Jadi certified buat overclocking. Setelah dari Enermax kita juga lewat di sini. Oh, ini ada Be Quiet. Ya, disuruh diem kayaknya kita ya. Be quiet gitu. Be quiet, nggak usah berisik. Oke. Lalu di sini ada Transcend. Boleh ya kita lihat ya, Transcend ini memori, flash disk, SSD juga sama ya.
Sekilas aja kita lihat, ini ada yang untuk automation dari Transcend. Iya, kemudian ini DDR5, unbuffered DIMM. Wow, ini sih banyak banget ya, tapi kebanyakan memang kalau Transcend ini modelnya industrial. Ini menarik. SLC mode. Wow, jarang ada yang mau pakai karena kalau satu flash drive dipakai buat SLC itu makannya banyak banget tempatnya. Dan SLC mode ini pasti membuat jadi mahal. Nih, contohnya nih, begini nih. Gini. Satu drive yang sama pada SLC mode, jadi kebaginya begini. Di MLC kebaginya begini. TLC jadi lebih banyak lagi. QLC lebih banyak lagi, lebih padat lagi. Zaman sekarang, kencang stabil itu adanya di TLC. Tapi kalau kita dapat SLC, waduh, kencang parah, stabil parah harusnya. Tapi mahal banget. Nah, katanya ini pakai SLC mode dan bisa lebih efisien. Sayangnya ini kayaknya buat industrial ya, bukan untuk penggunaan umum. Di sini juga ada dashcam dari Transcend. Bisa dilihat ini. Drive Pro, namanya Drive Pro ya kalau dari Transcend. Bisa kelihatan di sini dashcamnya Transcend. Di luar sini juga ada lagi. Ini water and dust resistant. Oh, IP68. Wah, ini kamera-kamera yang bisa punya IP68 di sini. Transcend serius banget kalau bikin kayak beginian ya. Luar biasa. Oh iya, ini ada Seasonic juga. Iya dong, ini brand gede nih. Seasonic terkenal untuk power supply. Ya, tapi nggak banyak yang bisa dibahas. Kita hanya bisa bilang bahwa kualitas power supply-nya keren, mampus. Oke, kita mau lanjut ke sana. Nah, kalau ini adalah bootnya Dark Flash. Tahu kan, yang casingnya dulu sering kelihatan dipakai di PC di belakang saya itu. Di sini ada macam-macam produk baru mereka ya. Utamanya mereka tentu casing. Lagi-lagi putih jadi tema yang menarik ya. Keren banget sih ini. Patternnya itu loh. Sekalian sama water coolingnya putih juga. Oke, ini lagi nih yang versi hitamnya. Kok keren ya? Model-model ada tulisan-tulisan gitu. Waduh. Dan ini patternnya bener-bener tuh, bener-bener gitu tuh patternnya. Lalu kalau di atas kita lihat ini modelnya aluminium brush. Lebih suka mana? Yang putih apa yang hitam? Ini ada mechanical keyboard juga di sini dari Dark Flash nih. Tuh. Mechanical keyboard. Ini yang versi kecilnya TKL. Ini juga TKL sih, tapi itu yang lebih kecilnya. 65, 70, ya. Ada yang ini katanya wireless. Jadi bisa wireless, bisa pakai Bluetooth juga. Sementara yang lain kabel dan bisa diganti juga, switch bisa diganti, keycaps bisa diganti. Wah, ini kalau Dark Flash punya ginian harusnya harganya bersaing ya. Kalau menurut kalian kira-kira Dark Flash perlu masukin ini nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Tulis. Perlu nggak? Kalau perlu nanti kan biar importirnya membaca di kolom komentar. Nah, yang bootnya nyempil ini adalah Noctua. Ini adalah heatsink and fan kelas Sultan. Yang paling klasik itu yang warna kipasnya seperti ini nih, yang coklat-coklat ini. Ini super silent nih, tapi hembusannya super kenceng. Emang ajaib sih si Noctua ini. Tapi ini di sini harusnya ada yang baru juga. Mari kita lihat. Oke, ini dia kalau yang terbaru. Ini adalah prototipe kipas yang terbaru 140 mm A-series fan. Di sini bisa dilihat bahwa ini hasil pekerjaan 8 tahun mereka berusaha untuk mengalahkan kipas mereka sendiri. Nah, akhirnya bisa dapat penurunan sekitar berapa nih? 2 derajatan, hampir 3 derajat. Ya, sekitar 3 derajat. Ya, penurunan dari sekitar 3 derajat Celcius harusnya, ya betul Celcius. Nah, di sini caranya gimana? Nah, ini kipasnya, tekukannya diganti, motornya diganti, bahannya diganti, bahan case-nya diganti. Bahkan sampai saat ini masih dipikirkan bahan untuk frame-nya mau pakai yang mana, tapi kayaknya mereka akan pindah ke sini. Berarti harganya juga akan jadi premium, tapi memang ini rancangannya untuk awet tahan lama. Akan ada 2 versi yang bulat sama ada versi yang kotak. Semoga cepat
hadir aja yang satu ini karena kayaknya sih ini beli kipas nggak berisik tapi dingin banget dan awetnya luar biasa. Ini akan cocok nih untuk temennya water cooling, radiator besar-besar itu sama casing-casing yang butuh banyak kipas. Oh iya, ini juga ada versi yang lebih terjangkaunya. Ini adalah versi Redux namanya. Ya, namanya juga Redux ya. Ini versi terjangkaunya dari Noctua. Ini sebetulnya seri lama yang di-reintroduce lagi dengan kipas warnanya beda nih, abu-abu di sini. Nah, kalau untuk yang sama dengan yang versi coklat tadi, yang mirip ada yang versi full black, hitam di sini. Nah, ini juga ada, ini juga udah lama sih sebetulnya versi hitam begini. Keren sih, banyak yang suka. Tapi kalau yang ngerti Noctua sih, kayaknya tetap pakai yang warna tadi aja deh. Biarin deh, mau dibilang apa juga. Nah, ini juga nih ada versi lainnya. Dan ini, nah ini menarik nih. Ini dia kipasnya ya. Ini versi industrial. Jadi ini versi industrial, mau dikasih lihat di sini bahwa dia bisa tahan sama air juga dan itu masih jalan kipasnya. Tuh ya, masih jalan kipasnya walaupun kena air. Ya, jadi emang Noctua ini super serius kalau bicara soal kipas atau fan. Nah, sekarang kita masuk lagi Gang Senggol daerah sini, cuman ini ada brand yang udah lama di Indonesia, Micropack. Dia ada apa aja di sini? Coba kita lihat Micropack ada apa aja. Oh, ini keyboardnya dia. Kayak yang satu lagi tuh ya, keyboardnya itu ya. Keren tapi ini keren. Lalu ada ini satu paket nih kalau buat traveler kayaknya. Wireless charging. Ini juga wireless kayaknya sih. Oh, buat handphone, ini buat TWS, ini buat smartwatch. Iya, terus nanti dilipat begitu. Nah, menarik. Terus ini ini spesial buat TWS sama smartwatch. Dapat begini, tutup, jebret. Oh iya ya benar. Dan satunya lagi ini buat smartphone-nya. Iya. Ini smartphone, TWS, smartwatch. Oh nice. Terus ada power bank. Ini kelihatannya buat smartwatch. Oh bukan, ini bisa buat smartwatch, bisa buat. Jadi ini buat smartwatch. Ya kan, sebentar ya. Nah, ini kalau dibuka begitu, terus ini diberdirikan, set. Nah, iya, berarti ini buat smartwatch, ini buat smartphone. Tapi ini buat iPhone sih ya, buat iPhone. Ini juga kayaknya adalah power bank juga sama nih. Lalu ada mouse ini, mouse vertikal, nice. Nih tuh. Kenapa mouse bentuknya begini? Tuh, kenapa dimiringin begini? Karena sebetulnya tangan kita kalau jatuh di atas meja itu bukan begini tapi begini. Ini bentuk natural tangan kita jatuh di atas meja itu begini. Jadi kalau ketemu sama mouse-nya, begini, kita nggak terlalu banyak nekuk di sininya. Nah, nggak terlalu banyak nekuk begini. Ya, vertical mouse, ya mungkin ya. Kalau ini yang setengah jalan. Ini setengah jalan kalau ini, tuh. Dia tidak terlalu rata-rata amat, tapi lumayan lah. Lumayan dia. Gitu. Jadi ini yang separuh jalan kalau masih belum berani pakai yang total berdiri, dan itu tadi yang benar-benar total udah berdiri. Tapi harusnya enak sih. Yang bahaya adalah kalau udah terbiasa pakai ini nggak bisa pakai mouse besar lagi mungkin ya. Iya, sini juga ada barang-barang lagi dari Micropack. Micropack itu terkenal dengan MFI-nya ya, jadi sertifikasi untuk iPhone. Untuk produk Apple, sorry. Ini banyak banget di sini. Tuh, ada banyak sini, ada macam-macam lah. Pointer, kabel, charger, semuanya. Kayaknya ini udah ada semua di Indonesia deh. Dan yang ini baru nih. Ya, ini baru nih. Jadi bisa keyboard langsung ada. Buat tablet bisa, handphone bisa, sekalian mouse bisa. Dan dia bisa nyambung pakai Bluetooth juga. Jadi mantep lah. Nih, bentukannya nih kurang lebih kayak begini. Langsung masuk begini, dua-duanya langsung ya. Mouse-nya, nggak berisik juga mouse-nya, silent juga mouse-nya. Kemudian ini jajaran mouse-nya Micropack. Tentunya di sini ada Lianli juga. Ini PC case, biasanya kualitas yang tinggi ya kalau Lianli ini. Iya, kalau bicara quality sih luar biasa lah Lianli ini. Susah cari lawannya. Kualitas dari zaman dahulu kala.
Wah, ini Patriot. Tahu dong Patriot, udah lama dari Indonesia kok, ya. Nah, ini DDR5-nya yang baru nih. Ini Viper Phenom RGB, ada yang non RGB juga. Ya, kalau nggak butuh RGB. Ini yang bentuknya kayak kereta api cepat. Lalu ini yang versi RGB DDR5 bisa sampai 8000 di sini, bisa sampai 8000 MHz. Iya, sama sih ini juga nih Viper Phenom semuanya DDR5 di sini. Yes, jadi ini yang terbarunya dari mereka adalah salah satunya adalah RAM-nya. Tapi ada satu hal lagi yang menarik di sini. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia satu lagi yang menarik. Ini adalah SSD mereka yang Gen 5. Dijanjikan kecepatan bacanya adalah 12.400 dan kecepatan tulisnya di 11.800 Mbps. Menariknya adalah ini pakai kipas dan dia built-in dan dia tipis. Jadi harusnya bisa masuk di banyak tempat ya. Tapi tetap dengan kipasnya untuk mendinginkan supaya tetap bisa high performance di sini. Janjinya kipasnya masuk dalam part dari garansi si SSD ini sendiri. Jadi kalau ada masalah dengan kipas, kita bisa ya ganti SSD-nya. Nah, ini belum diproduksi sekarang, semoga cepat masuk ke Indonesia. Lagi-lagi ya, semoga masuk ke Indonesia. Hal lain yang menarik dari Patriot adalah dia juga punya ini lini produk CPI ini atau ACPI. Ini semua lini produk industrial atau yang bulk ya, yang B2B gitu ya. Yang emang bukan consumer product, tapi memang biasanya ini kualitasnya tinggi-tinggi. Ini contohnya kalau dalam satu sistem yang seperti ini. Nah, ini kan sistem bisa pabrikan nih, kayak begini controller gitu ya, pakai komputer. Nah, tuh semuanya pakai ACPI itu ya, dari RAM, storage, terus SSD utamanya juga pakai dia, bisa tuh. Nah, sekarang kita masuk ke booth-nya Gigabyte, Future of Computing. Ada apa di sini? Wah, ini bicara soal data center. Kan tadi sini kebanyakan bicara soal data center ya. Server-server, tuh ya server. Agak susah mendekat ya. Ternyata pembahasan data center malah jadi rame di sini. Sebentar. Ini apa? Hah, sebentar. Mari kita lihat lagi. Oh, kalau kita lihat di situ, wah itu apa? Ada Density Master, ada AI Supercomputer, Grace Super Chip for AI. Ini, aduh, penuh banget ya. Saya zoom in dikit ya. Kita ada buat factory, ada industrial. Kemudian tetap aneh, ini apa? Yuk, mari kita lihat. Ini, aduh, berat banget ya, susah bener. Oh alah, ini server-server yang direndam itu. Iya, ini direndam pakai cairan. Kalau kita goyang bisa lihat. Tuh, ini server sebenarnya direndam pakai cairan di sini biar adem. Lucu ya. Oke, kita lanjut. Ini retail kayak buat mesin POS. Ini buat e-mobility katanya, entah apa ini. Oke. Oke, ini kayaknya buat mobile, tapi ada kemampuan compute-nya. Terus, nah ini adalah yang untuk sebelah, kita lihat. Nah, ini adalah yang untuk PC desktop. Saya lihat sini ya. Ini ada VGA-nya, ada motherboard-nya juga. Bisa dilihat di sini. Nah, ini versi-versi yang Aorus-nya semua di sini ya. Versi-versi kelas atasnya bisa kelihatan di sini. Waduh, rame banget ini. Waduh. Ada macam-macam di sini. Sayangnya saya susah buat untuk menanyakan ada apa saja di sini karena terlalu ramai. Lalu ini adalah laptop gamingnya, ada di sini juga. Sampai ke sana, tuh bisa dilihat. Ada laptop gamingnya. Sayangnya ini udah nggak masuk lagi Indonesia. Jadi ya mungkin nanti kita tunggu aja, siapa tahu Gigabyte nantinya akan masukin lagi ke Indonesia untuk laptop gamingnya. Oke, kurang lebih itu yang kita temukan di lantai dasar atau lantai 1 di Nangang selama Nangang itu tempat pamerannya ya, selama Computex 2023. Ya,
Semoga cukup mencerahkan. Memang kita nggak bisa datang ke semua booth, banyak banget. Kita pilih yang kira-kira kita kenal dan memang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin jadi perwakilan-perwakilan lah ya. Siapa tahu nanti tahun depan kita bisa datang lagi dan kita bisa liput yang lebih banyak lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya kaki sudah mulai menjerit karena sudah hampir seminggu ini jalan terus di hall ini. Jadi sekarang kayaknya perlu disudahi dulu video kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video-video pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga Dewi TV.